Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sania Atika Suri dengan NPM terakhir 064. Di sini saya akan mempresentasikan hasil resume saya terkait materi Balance Scorecard. Oke, next. Apa sih itu Balance Scorecard? Balance Scorecard atau BSC adalah sebuah kerangka kerja manajemen strategis yang digunakan oleh organisasi atau perusahaan untuk mengukur dan memantau kinerja dari berbagai perspektif yang berbeda dan seimbang. Nah, konsep ini pertama kali diperkenalkan pada tahun 1992 sebagai solusi untuk memberikan pandangan yang lebih komprehensif terkait kinerja perusahaan. Tidak hanya fokus pada aspek keuangan, BSC juga adalah metrik yang memperhatikan perspektif lain, seperti pelanggan, proses internal, serta pembelajaran dan pertumbuhan. Apa saja fungsi dari Balance Scorecard ini? Pada mulanya, BSC adalah metrik yang digunakan hanya untuk mengevaluasi pengukuran keuangan perusahaan. Namun, seiring perkembangannya, fungsi Balance Scorecard ini berkembang untuk mengoptimalkan kinerja perusahaan secara optimal. Nah, yang pertama itu ada strategi yang lebih terstruktur. Fungsi BSC adalah membuat strategi bisnis menjadi lebih terstruktur dan logis karena didasarkan pada sekumpulan data yang akurat. Nah, selain itu, implementasi dari strategi yang dipilih juga bersifat sistematis sehingga memudahkan pelaku bisnis untuk memantau perkembangan bisnisnya. Yang kedua itu ada memudahkan komunikasi strategi bisnis. Pada dasarnya, BSC adalah kerangka kerja dengan serangkaian rencana strategis yang disusun dalam bentuk peta konsep, sehingga lebih mudah untuk dipahami oleh orang lain. Dengan begitu, karyawan dapat memahami tujuan utama dari bisnis dan strategi yang diterapkan untuk mencapai kesuksesan bersama. Kemudian, fungsi yang ketiga itu ada menjaga strategi tetap berjalan. Fungsi Balance Scorecard juga mencakup pemantauan untuk memastikan strategi yang ditetapkan berjalan lancar demi tercapainya tujuan. Nah, hal ini itu dapat membantu proses evaluasi dan peninjauan kembali apabila diperlukan penyesuaian strategi bisnis yang lebih relevan. Kemudian untuk fungsi yang terakhir itu adalah menyelaraskan strategi departemen atau divisi. Nah, penggunaan Balance Scorecard adalah langkah yang tepat untuk memastikan setiap divisi atau departemen dalam perusahaan ini memiliki pandangan yang sama dan tujuan yang selaras dengan visi perusahaan. Maka dengan demikian strategi yang diimplementasikan di setiap divisi juga dapat menunjang tercapainya tujuan bisnis suatu perusahaan. Next. Di sini ada 4 perspektif dari Balance Scorecard. Yang pertama itu ada perspektif keuangan. Nah, dalam bisnis, sisi keuangan ini adalah hal yang paling utama sebagai acuan perkembangan perusahaan. Dalam hal ini, BSC adalah metrik yang digunakan untuk mengecek kesehatan dan kinerja keuangan perusahaan. Hal tersebut mencakup seperti return of investment atau economic value added, economic value, dan gross operating income. Selain itu, tujuan bisnis dari perspektif keuangan yang biasanya dituliskan dalam metode BSC adalah peningkatan revenue, cost effectiveness, dan financial return. Nah, yang kedua, ini ada perspektif pelanggan. BSC adalah metrik yang memasukkan pelanggan sebagai prioritas kedua karena keberadaannya masih erat dengan perspektif keuangan. Nah, perspektif pelanggan dalam BSC ini adalah tujuan bisnis dalam mencapai pasar dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Secara sederhana, apabila bisnis ingin sukses dalam jangka waktu panjang, maka mereka harus mampu memberikan produk baru atau jasa yang lebih bermanfaat untuk para pelanggan. Kemudian ketiga ada perspektif proses internal. Proses internal ini termasuk ke dalam bagian krusial untuk mencapai tujuan dalam perspektif keuangan dan pelanggan dengan lebih efektif. Nah, hal ini itu berkaitan dengan bagaimana bisnis dapat memberikan value proposition untuk mempertahankan pelanggan di pasar yang diinginkan.
Pada umumnya, terdapat 3 prinsip dasar dalam perspektif proses internal, yaitu proses operasi, proses inovasi, dan pelayanan purna jual. Dengan mengoptimalkan ketiganya, maka bisnis dapat mempertahankan eksistensinya dalam jangka waktu yang panjang. Kemudian terakhir itu ada perspektif pertumbuhan dan pembelajaran. Sesuai dengan namanya, perspektif pembelajaran dan pertumbuhan dalam Balance Scorecard adalah media yang menyediakan fasilitas untuk tercapainya ketiga perspektif sebelumnya. Nah, hal tersebut ini bertujuan untuk mencapai tujuan jangka panjang bisnis melalui perbaikan maupun investasi. Dalam perspektif ini juga, itu mencakup 3 elemen penting yang harus diperhatikan untuk mencapai tujuan bisnis secara optimal, yaitu sumber daya manusia, sistem, dan prosedur. Nah, hal tersebut dapat dilakukan dengan peningkatan keterampilan karyawan, perbaikan prosedur yang kurang optimal, dan pengembangan kemampuan sistem dalam teknologi informasi. Selanjutnya, ini ada kelebihan dari penggunaan Balance Scorecard. Nah, secara umum, kelebihan BSC ini adalah memberikan pemahaman yang lebih komprehensif terkait kinerja bisnis melalui 4 perspektif yang digunakan dan tidak hanya soal keuangan. Nah, berikut adalah beberapa penjelasan lengkap terkait kelebihan dari metode Balance Scorecard. Yang pertama itu adalah perspektif yang seimbang. Metode BSC adalah metrik yang memberikan pemahaman seimbang terkait performa bisnis karena tidak hanya mengacu pada satu aspek atau sisi keuangan saja, di mana hal tersebut membantu perusahaan dalam memperoleh gambaran performa bisnis yang lebih lengkap. Kemudian yang kedua itu ada pengukuran yang lebih holistik. Terdapat berbagai indikator kerja yang diterapkan dalam bisnis perspektif yang memungkinkan pengukuran secara holistik dan komprehensif. Artinya, faktor lain yang juga memiliki pengaruh terhadap performa jangka panjang bisnis juga turut untuk diperhitungkan atau dipertimbangkan. Kemudian yang ketiga, itu ada orientasi tujuan jangka panjang. Nah, kelebihan BSC adalah sebagai indikator atau parameter yang membantu perusahaan mengidentifikasi tujuan jangka panjang secara jelas dan terstruktur. Maka dengan demikian, langkah dan strategi yang diperlukan untuk mencapai visi tersebut juga dapat direncanakan dengan lebih tepat. Oke. Demikianlah pembahasan terkait Balance Scorecard. Dan saya akhiri. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Selama saya mempresentasikan hasil resume saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.